Divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah atas kasus akses ilegal dan pelanggaran Undang-Undang ITE, Adam Denny meradang panjang. Pegiat media sosial itu tak terima dengan putusan Hakim Ketua meski vonis itu 4 tahun lebih ringan dari tuntutan JPU. Usai sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Selasa sore lalu, Adam Denny mengumandangkan tekadnya di depan awak media. Tidak tanggung-tanggung, semua pihak dari tim penyidik, JPU, hingga lembaga peradilan yang diduga mendapat suap dari Ahmad Saroni akan dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Lantas, apa saja bukti yang dimiliki Adam Denny hingga ia berani menuding penegak hukum kong kali kong dengan seteru hukumnya? Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa 1 Adam Denny Giaraka dan terdakwa 2 Nimade Dwita Anggare masing-masing dengan pidana penjara selama 4 tahun. Denda masing-masing sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan masing-masing selama 5 bulan. Polisi Saroni ini memang masih sesuai pesanan. Nah, makanya tadi saya bilang, besok saya akan bilang ke kuasa hukum saya untuk membuatkan surat kuasa kepada saya yang akan saya tanda tangani di urusan Bareskrim untuk memeriksa Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini. Apakah ada dugaan suap dari Ahmad Saroni atau tidak? Yang kedua, yang pasti saya akan melaporkan penyidik-penyidik saya kepada Divisi Propam Mabes Polri. Oke teman-teman, ini bukti chat. Udah cukup ya? Bentar, belum, tar dulu, sabar dulu dong. Ini terakhir vonis. Saya bukan teroris ya. Nah, ini bukti DM saya dengan AS. Dia menanyakan soal Nikita kenapa. Dan dia bilang di sini bahwa ketika telepon saya dia membicarakan Gilang. Gilang yang dimaksud ini Juragan 99. Dia membicarakan itu karena saya membongkar Gilang pada waktu itu. Sempat tadi meneteskan air mata ketika putusan. Iya kaget aja sih, tapi ya udah dalam hati dari kemarin sih udah menduga. Cuma tetap aja kita kaget ya, namanya ibu mas, ibu yang lahirin anaknya dan dia anak saya satu-satunya. Pasti ya stop lah gitu. Tapi ya udah menduga sih bakal seperti ini. Dari kawan menjadi lawan. Seperti itulah hubungan Adam Denny dengan Ahmad Saroni. Mereka pernah akrab, bahkan Adam Denny sempat diajak plesir ke Bali dan dijanjikan proyek oleh anggota Komisi 3 DPR RI itu. Sayangnya karena satu dan lain hal, Adam Denny tiba-tiba ingin menjatuhkan Ahmad Saroni di depan satu Indonesia. Bermodal dari struk pembelian sepeda yang diambil Nimade Dwita dari akun Instagram Ahmad Saroni, Adam Denny membuat Instastory yang terkesan menuding Crazy Rich Tanjung Priok itu sebagai koruptor. Walhasil, meski Instastory itu kemudian dihapus, Adam Denny dan Nimade Dwita diciduk pihak berwajib pada 1 Februari lalu. Tak ayal, Nimade Dwita yang biasanya diam usai persidangan, menyuarakan kekecewaannya pada pihak peradilan dan Ahmad Saroni di depan awak media. Kan media udah ya. Bagaimana dulu kedekatan Bapak Ahmad Saroni dengan saya? Terima kasih. Kedekatan tanda kutip, silakan ditanyakan kepada Ahmad Saroni, oke? Tolong. Ini Bu Made mau ngomong. Ayo. Kepada Bapak Ahmad Saroni saya berterima kasih atas fitnahan yang telah menyatakan bahwa Bapak Ahmad Saroni sudah melunasi sepeda pada tahun 2020 dan sepeda tidak saya berikan. Faktanya adalah sepeda sudah digunakan. Sudah digunakan. Pembayaran tidak dilunasi tahun 2020 namun 2021. Dan ada juga bukti bahwa saya sudah menyatakan sepeda merek Bastion itu selesai pada Maret 2022. Itu dibawa oleh kuasa hukum Adam Denny, nanti akan diberikan kepada media. Vonis 4 tahun penjara sekaligus memupus harapan Adam Denny untuk menikahi Elsha Rosana kekasihnya. Jika dipotong masa tahanan 4 bulan, Adam Denny baru bebas pada tahun 2026 mendatang. Selama itu pula, Susiani ibunda Adam Denny bakal kehilangan tulang punggung keluarga. Karena tak sanggup membayangkan 4 tahun ke depan tanpa putra sulungnya, Susiani mendukung Adam Denny untuk mengajukan banding. Udah kasih jalan dulu. Alasan banding Alasan banding ya karena kan kasus ITE ini masa tinggi banget sih ponisnya. Yang Ya udah. korupsi aja bisa bebas. Kenapa saya Mas, yang udah kasih jalan, udah. Cukup. Ibu gimana Bu nanggapinnya hasil putusan? Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya seperti itu. Kalau menurut saya nggak adil sama sekali.
seperti kata Adam tadi lah, ada pesanan ini. Ya sudah, mau apa lagi, kata Pak Hermanto, kita banding nanti ya kita jalanin aja lagi. Sekarang kan ini tingkat pertama pengadilan negeri. Mudah-mudahan hakim tingkat tinggi, pengadilan tinggi bisa menilai apa yang kami persembahkan itu mungkin bisa ya, mungkin bisa membebaskan Adam Denny. Karena kami yakin orang bisa dipidana itu kalau dia punya niat jahat, titik, tidak ada lagi. Meski kebebasannya terbelenggu, semangat Adam Denny untuk menumpas korupsi di negeri ini seolah tak pernah mati. Kuasa hukum Adam Denny mengibaratkan kliennya seperti para pejuang kemerdekaan yang sempat merasakan dinginnya lantai penjara sebelum akhirnya bebas dan menjadi pemimpin di bumi pertiwi. Lalu benarkah karena terobsesi mengubah wajah peradilan Indonesia, Adam Denny bercita-cita menjadi pemimpin? Ya, anak saya seperti itu, seperti yang dia lakukan kayak gitu. Bang, ada pesanan itu kan tudingan yang serius ya Bang, nggak khawatir maksudnya nanti akan ada malah berakibat lagi. Oh enggak, gini, saya jujur ya, saya banyak sekali nangani perkara dan saya jadi pengacara, saya bangga menjadi pengacara Adam Denny. Kenapa? Dia anak yang cerdas, dia berani bertanggung jawab, dan dia sampai detik ini tidak pernah memperlihatkan rasa takut dia menghadapi orang yang punya kekuasaan. Saya bangga. Bahkan saya bilang sama Adam Denny, ya, walaupun Adam Denny dihukum berat, lama mau sebentar, Adam Denny pasti keluar. Dan saya bilang sama Adam Denny, saya siap rekrut dia. Karena dia adalah aset bangsa. Saya yakin orang yang di penjara, kita lihat contoh-contoh terdahulu, pahlawan-pahlawan terdahulu. Orang yang di penjara bukan berarti dia penjahat, ya. Orang yang di penjara itu suatu saat dia bisa jadi pemimpin di Republik ini. Dan saya meyakini Adam Denny suatu saat akan jadi orang penting di Republik ini. Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kasus mafia tanah yang dilaporkan aktris Nirina Zubir kembali mencuatkan sejumlah fakta baru. Nirina dan Fadlan Karim, kakaknya, mengaku cukup puas dengan hasil persidangan lantaran dari keterangan saksi yang mengaku sebagai freelancer di kantor terdakwa 3, yaitu Notaris Farida, mengungkapkan perannya sebagai perantara pembuatan balik nama sertifikat tanah. Sriani, freelancer di kantor Notaris Farida yang menerima honor 3,5 juta rupiah dari satu transaksi, mengaku ikut serta mengubah sertifikat atas nama Cut Indria Marzuki menjadi nama Riri Kasmita terdakwa 1. Selain di sini ada oknum notaris, kan kita udah ketahui bahwa oknum notaris ini bisa melakukan hal-hal yang ternyata di luar ya kewenangannya dia. Ternyata juga hati-hati lagi, ternyata ada satu orang lagi yang adalah freelancer dari para notaris ini yang ternyata memungkinkan bahkan melakukan hal yang lebih luar biasa lagi gitu. Kayak surat kok bisa diambil dari notaris satu ke notaris lainnya, ya. Padahal dia bukan notaris gitu. Pada saudara Sriasi ya, kepada saudara Sriani mengambil hak orang itu menurut saya udah nggak halal ya gitu. Apalagi dia membantu untuk merebut hak orang lain gitu kan. Sementara terlihatnya sangat sangat manis, sangat kayak tidak tahu apa-apa. Terus tadi juga katanya pertamanya dibilangin saya dimintain, saya nggak mau, saya nggak percaya sama saudara Riri gitu. Tapi terus nggak lama kemudian di pas cerita berikutnya lagi, ya saya percayakan semuanya kepada Riri. Udahlah. Saksi lain yang keterangannya menguatkan dugaan Nirina adalah Heru, seorang pegawai bank swasta yang sempat mengawal akad kredit Riri Kasmita dan Edrianto suaminya saat mengajukan pinjaman senilai 1,3 miliar. Dengan jaminan sertifikat tanah yang diduga milik ibunda Nirina, Heru yakin bahwa sebelum akad kredit, semua berkas sudah melewati verifikasi dari tim analis bank. Tapi mengapa Heru tak tahu siapa-siapa saja yang bertindak memverifikasi berkas yang diajukan Riri Kasmita? Apakah wajar sebuah bank swasta besar ditugaskan misalnya menandatangani sebagai saksi dokumen untuk kredit. Saksi menandatangani dokumen untuk kredit gitu kan. Tapi ditanyain dokumen itu yang buat siapa dan dari mana. Kalau kita bekerja di sebuah naungan selama 10 tahun lebih, narasa wajar sih kita tahu setidaknya alur dari
pembuatan sebuah surat tuh gimana. Karena gini, mungkin itu juga pelajaran buat kita semua, pelajarilah pekerjaan Anda. Karena mana tahu ke depan ada hal-hal yang bisa melibatkan Anda, membuat Anda harus berada di ruang pengadilan. Kalau kamu nggak tahu pekerjaan kamu sendiri, terus udah gitu kamu dari mana dapatnya, gimana caranya, nggak tahu, saya cuma tanda tangan aja, ya suatu saat kamu masuk ke penjara. Kesaksian Heru dan Sriani juga menguak peran terdakwa 4 dan 5, yaitu notaris Ina Rosalina dan Erwin Ridwan tentang sertifikat Ibunda Nirina yang dijual dan diagungkan ke bank oleh Riri dan Endrianto. Dari hasil menggasak harta warisan keluarga Nirina, komplotan mafia tanah yang dikomandoi Riri berhasil mengeruk uang 17 miliar. Riri dan suaminya yang kaya mendadak lantas berbisnis frozen food dan menjadi juragan tanah baru di kampung halamannya. Tak rela harta peninggalan ibundanya dimakan Riri, yang notabene pernah menjadi orang kepercayaan keluarganya, Nirina dan Fadlan Karim bertekad mengawal kasus mafia tanah ini sampai ke akar-akarnya. Jika saksi dalam penyidikan mencapai 53 orang, mungkinkah dengan 21 saksi yang sudah dihadirkan, sudah cukup bagi JPU untuk mengajukan tuntutan hukuman bagi Riri CS? Mewakili 2 tersangka, Riri dan suaminya. Tadi dari JPU kan mau menghadirkan saksi lagi, karena kan saksi sampai saat ini sudah dihadirkan sekitar 21 saksi, sementara kan di dalam berkas itu kita ada 43 saksi, nah kemudian juga saksi ahli. Jadi kita menunggu saja sih, minggu depan tuh agendanya seperti apa. Bukan saya ngomong mendahului para hakim gitu ya, tapi kan maksudnya kita dari keterangan yang diberikan saja, hakim aja udah gregetan banget, udah benar-benar ngelihat kamu nih gimana sih, jangan sampai dia nangis tadi di situ. Ya kita kan nggak tahu ya nangisnya kenapa gitu loh. Cuman kan mungkin pada saat itu dia memikirkan astagfirullahaladzim, mungkin ini kesalahan saya, I don't know. Tapi ya kembali lagi, udahlah itu aja, kita lihat lagi. Aku sih beneran pengennya lebih cepat lagi, saya pengen hidup saya normal kembali gitu ya gitu. Karena orang-orang ini hidup saya jadi nggak normal karena setiap hari Selasa saya harus ada di sini. Tapi ya udah, kalau memang ini yang harus kita lakukan, we will do it gitu loh. Semoga diberikan kelancaran, kebenaran berpihak kepada kita, dan hak-hak kami dikembalikan.